Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Kamis Pekan Biasa ke-28 tahun C/Ganjil. Dalam Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54, Yesus mengecam sikap para ahli Taurat. Pada umumnya para ahli Taurat adalah golongan Farisi. Walaupun tidak semua anggota golongan Farisi adalah ahli Taurat. Dalam kisah Injil hari ini, seorang ahli Taurat yang sedang ikut makan bersama menjadi tersinggung karena kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi. Ayat 45. Yesus malah menggunakan kesempatan itu untuk mengecam para ahli Taurat pula. Setelah memberikan kritik terhadap sikap para ahli Taurat yang suka menambah-nambah aturan hingga menjadi beban berat yang nyaris tak terpikul umat, Yesus melancarkan kritik atas. Pertama, pembangunan makam para nabi, ayat 47-48. Para ahli Taurat menyangka bahwa tindakan mereka membangun makam para nabi bisa menjadi silih atau pepulih atas dosa moyang mereka yang telah membunuh para nabi tersebut. Namun Yesus berpandangan bahwa dengan membangun makam para nabi, para ahli Taurat tersebut justru menyatakan pengakuan secara terbuka bahwa mereka membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka. Ayat 48. Kritik Yesus menguak kembali sejarah perlakuan nenek moyang mereka terhadap para nabi. Ayat 49-51. Sebagai keturunan pembunuh para nabi, para ahli Taurat menunjukkan sikap dan perlakuan serupa, yakni mereka berencana akan membunuh Yesus. Ayat 53 hingga 54. Dengan hukuman gantung di kayu salib secara amat keji dan sadis. Dengan kritik keras semacam itu, Yesus mengajak para ahli Taurat mempertanggungjawabkan tumpahnya darah para utusan Allah. Kedua, kritik terhadap pengetahuan tentang hukum Musa yang menjadi kunci kebijaksanaan Israel. Ayat 52. Pengetahuan para ahli Taurat tentang hukum Taurat justru mereka gunakan sebagai alat untuk menghukum orang, bukan sebagai karunia untuk menuntun orang memahami kebenaran Allah dan jalan keselamatannya. Para ahli Taurat memanfaatkan pengetahuan mereka tentang hukum Taurat justru untuk mengintai, memancing, dan menjebak dengan aneka persoalan rumit terkait persoalan hukum itu, agar bisa memasukkan Yesus ke dalam jeratan selip lidah yang akan menggantungnya. Dengan kritik keras tersebut, Yesus membuka kedok isi hati para ahli Taurat, betapa mereka yang tampak saleh dan tahu hukum itu ternyata begitu keji dan jahat. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.